Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala rasulil amin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian Kitab Bulughul Maram, yang kita sampai kepada bab zakat. Nomor hadis adalah 622 atau hadis nomor 2 dari bab zakat. Hadis ini sudah kita ketahui bersama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan kepada kita tulisan Abu Bakar As-Siddiq selaku khalifah yang ditulis dan diberikan kepada Anas bin Malik, di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang saat itu sebagai khalifah, beliau mengatakan di muqaddimah surat tersebut dengan mengatakan bahwa ini adalah ketentuan zakat yang dia dapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan yang lalu kita sampai kepada pembahasan zakat hewan unta dan juga zakat hewan kambing, yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan hadis yang telah kita kaji pada kesempatan yang lalu. Hadis tersebut kita sampai kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza kanat saimatur rajuli naqisatan min arba'ina saatin syatan wahidatan falaysa fiha shadaqatun illa ayyasha'a rabbuha. Fa idza kanat saimatur rajuli, jika hewan kambing yang dimiliki oleh seseorang naqisatan, itu kurang, min arba'ina syatin, kurang dari nisab terendah, yaitu 40 kambing. Syatan wahida, kurang satu saja, falaysa fiha shadaqatun, maka tidak ada kewajiban membayar zakat. Karena sudah kita pelajari bahwa nisab hewan kambing dimulai dari jumlah 40 ekor. Jika kurang dari 40 ekor, meskipun kurangnya satu saja alias jumlahnya adalah 39, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan falaysa fiha shadaqah, maka tidak ada kewajiban membayar zakat karena kurang nisab meskipun kurangnya satu. Illa ayyasha'a rabbuha, kecuali pemilik kambing yang jumlahnya kurang dari 40 tersebut alias belum sampai nisab berkehendak untuk mengeluarkan sedekahnya. Tapi perlu kita ketahui, jika belum sampai nisab 40 kemudian ia keluarkan sedekahnya, maka itu adalah sedekah sunnah, bukan zakat, karena belum sampai kepada nisab. Contoh, ada seseorang, dia mempunyai 39 kambing, maka dia tidak wajib membayar zakat. Boleh tidak dia mengeluarkan sedekahnya? Boleh, silahkan dia keluarkan sedekahnya. Dengan niat ini adalah sedekah sunnah, bukan niat bayar zakat, karena dia belum wajib membayar zakat karena belum sampai kepada nisab. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga melanjutkan sabdanya, wala yujma'u mutafarriqun wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyatas sadaqah. Yang artinya wala yujma'u baina mutafarriqin, maka tidak diperbolehkan pemilik hewan, contohnya kambing, tidak diperkenankan menggabung kambing-kambing yang sudah terpisah.
Wala yufarraqu baina mujtami'in, dan juga tidak diperkenankan untuk memisah kambing-kambing yang memang sudah bersatu. Khasyata as-sadaqah, karena dia takut kebanyakan mengeluarkan zakatnya. Di sini ada dua hal yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yujma'u baina mutafarriq. Jika kambing itu sudah terpisah-pisah, contohnya ada 3 orang, kita katakan si A, si B, dan si C. Si A kita bisa lihat di papan tulis. Si A, dia mempunyai 40 ekor kambing. Orang yang mempunyai 40 ekor kambing, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Ya. Kalau sudah berlalu 1 tahun. Kemudian ada si B, dia mempunyai 40 ekor kambing. Maka setelah berlalu 1 tahun, maka kewajiban dia adalah mengeluarkan 1 ekor kambing. Si C, dia juga mempunyai 40 ekor kambing. Kewajiban yang dia keluarkan adalah 1 ekor kambing. Ini adalah kewajiban yang mestinya ditunaikan. Namun 3 orang ini, mereka akhirnya mengumpulkan kambing mereka, A, B, C. Mereka kumpulkan kambing mereka jadi 1 sehingga jumlahnya 120 kambing. Sehingga 120 kambing ini zakat yang dikeluarkan hanya 1. Ini adalah tidak diperkenankan. Itulah makna dari sabda Nabi Muhammad SAW, wala yujma'u baina mutafarriq. 3 orang ini masing-masing punya 40 kambing. Dan wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. A 40, B 40, C 40. Masing-masing zakatnya adalah 1. Dan 3 orang ini pengen mengurangi zakat yang harus dia keluarkan. Maka mereka membuat khilah atau mengakal-akali, ya. Sehingga dia kumpulkan kambing-kambing mereka, jumlahnya jadi 120. Dan kita tahu nisabnya kambing adalah mulai dari 40 sampai 120 wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Nah, 3 orang ini kalau tidak dikumpulkan, masing-masing punya 40, mereka harus 1. Berarti 3 kambing yang harus dikeluarkan dari 40 ini. Karena milik 3 orang berbeda. Dan mereka merasa 1 orang yang punya kambing 40 diwajibkan mengeluarkan 1 ekor kambing, dia merasa keberatan. Akhirnya mereka bersama-sama mengumpulkan kambing. Ketika pemungut zakat belum datang kepada mereka, sebelum pemungut zakat datang kepada mereka, maka mereka mengumpulkan kambing mereka. Sehingga nanti pemungut zakat datang, dan pemungut zakat itu menghitung kambingnya, ternyata kambingnya 120, maka yang dikeluarkan adalah 1. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, wala yujma'u baina mutafarriq. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga melarang poin yang kedua. Hal yang kedua yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah wala yufarraqu baina mujtami'in, dan tidak diperbolehkan memisahkan hewan atau kambing yang tadinya sudah bersatu. Kita contohkan. Ada 2 orang. Ada 2 orang. A dan B. Dia ini aslinya kambing mereka berdua itu sudah bersatu. Kandangnya sama, bahkan penggembalanya juga sama, ya. Tempat penggembalaannya juga sama, minumnya juga di tempat yang sama. 2 orang ini masing-masing, ya, mempunyai masing-masing
dari dua ini mempunyai 101 kambing, yang satunya mempunyai 101 kambing, dan ini sudah dijadikan satu. Maka wala yufarraqu baina mujtami, berarti jumlah kambing ini keseluruhannya adalah 202. 202 kambing milik dua orang ini sudah bersatu. Yang gembalakan satu, tempat merumputnya juga satu, tempat minumnya juga satu, bahkan kandangnya juga satu. Kita ketahui kalau kambing itu jumlahnya sudah 202, maka kewajiban yang dia keluarkan harus 3 ekor kambing. Karena kita sudah tahu nisabnya kambing 40 kambing sampai 120 ekor, 40 sampai 120 ekor wajib dikeluarkan satu. 121 sampai 200 2 ekor kambing. 201 sampai 300 3 ekor kambing. 201 sampai 300 zakat yang dikeluarkan adalah 3 ekor kambing. Dan ini 202, maka zakat yang dikeluarkan oleh dua orang ini harus 3 kambing. Ternyata dua orang ini keberatan kalau mengeluarkan 3 ekor kambing. Maka sebelum pemungut zakat datang kepada mereka, ngambil zakat mereka, maka mereka ngakali, mengakal-akal. Akhirnya apa? Kambing mereka yang sudah bersatu itu akhirnya dipisah. A 110. Kemudian B disendirikan, kemudian B juga disendirikan, dipisah. Yang tadinya bersama-sama akhirnya dipisah. B 110. Sehingga kita tahu kalau kambingnya 101, maka kewajiban yang dia harus keluarkan adalah cuma 1 ekor. Karena 40 sampai 120 wajib zakat 1 ekor. B juga begitu, karena kambingnya 101, maka kewajiban yang dia keluarkan 1 ekor kambing. Dan ini dilarang oleh agama. Karena tadinya kambing mereka sudah bersatu. Rasul mengatakan wala yufarraq baina mujtami'in, maka tidak diperkenankan dipisah-pisah kambing yang tadinya sudah bersatu, disatukan. Khasyatas shadaqah, karena mereka khawatir, mereka nggak mau membayar 3 atau mengeluarkan 3 ekor kambing sebagai zakat. Maunya kurang dari 3, yaitu B mengeluarkan cuma 1, A mengeluarkan cuma 1. Padahal kalau tidak dipisah, aslinya mereka karena kambingnya bersatu, mereka wajib mengeluarkan 3. Ini dilarang dalam agama. Inilah sabda Nabi Muhammad SAW, wala yufarraqu baina mujtami'in. Kemudian Rasulullah SAW juga mensabdakan, wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wa makana min khalitaini, jika ada 2 orang yang kambingnya atau hewannya sudah bersatu seperti yang telah kami jelaskan tadi, pengembalanya 1, kandangnya 1, tempat pengembalaannya 1, tempat minumnya 1. Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Jika keduanya ternyata jumlah kambing atau hewan yang dimiliki tiap satu orang dari keduanya itu ternyata berbeda ataupun sama, fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Dalam hitungan zakat yang dia keluarkan, mereka harus sama. Contoh, ada 2 orang. Contoh ya, ada 2 orang, A dan B. Kambingnya sudah bersatu. A 101 tadi seperti tadi, B 101. Dan kambingnya sudah bersatu. Jumlahnya 202. Maka zakat yang dikeluarkan seperti tadi 3. 3 ini bagaimana? Karena jumlah A dan B kambing yang dimiliki atau hewan yang dimiliki sama, fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah, berarti A 1,5, B 1,5.
Harus adil, sama, karena jumlah kambing hewan yang mereka miliki sama. Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma fis sawiyah. Kalau ini saya kira tidak ada masalah. Terus yang satu kambing nanti separuh-separuh bagaimana? Nah, itu bisa diatur. Mungkin yang satu bayar separuh harganya atau bagaimana, ini gampang diatur. Masalahnya adalah jika A dan B, kambing yang dimiliki ini berbeda jumlahnya. Saya contohkan. Ya. Sekarang kita berpindah sapi. Si A dan si B. Si A mempunyai 40 sapi, si B mempunyai 30 sapi. Tapi ini sudah jadi satu ya. Khalito ini sudah bercampur jadi satu. Sehingga jumlahnya kambingnya sapinya adalah 70. Sapi kalau jumlahnya 70, maka zakat yang dikeluarkan adalah 30 dikeluarkan zakat darinya tabi, yaitu seekor sapi yang umurnya genep 1 tahun dan memasuki tahun yang kedua. Sedangkan yang dari 40 ekor sapi dikeluarkan musinnah. Musinnah itu artinya anak sapi yang umur genep 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Berarti otomatis si B dia harus mengeluarkan tabi. Tabi ini anak sapi yang umurnya 1 tahun genep dan memasuki tahun yang kedua. Kemudian si A karena dia mempunyai 40 sapi, ekor sapi, maka yang dikeluarkan adalah musinnah. Musinnah itu sapi yang umurnya 2 tahun genep dan memasuki tahun yang ketiga. Ini khalitaini. Wa makana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bisawiyah. Karena ini jumlahnya ini 70 dan B mempunyai 30, A mempunyai 40 pun tidak jelas yang milik saya yang mana yang 40. Yang B yang dimiliki B yang 30, yang mana yang 30? Karena mereka sudah campur. Ketika sudah campur, nggak bisa dipisah, ya sudah. Yang penting dari 70 ini dikeluarkan tabi, ini adalah kewajiban B, dan dikeluarkan musinnah, ini ada kewajiban A. Supaya adil sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, fa innahuma yataraja'ani bisawiyah, supaya adil masing-masing sama ya. Yang 30 dia mengeluarkan tabi, yang 40 mengeluarkan musinnah. Tabi ini sapi, seekor anak sapi umur 1 tahun, jika dibandingkan harganya dengan seekor sapi yang umurnya genep 2 tahun, bisa-bisa harganya 2 kali lipat. Padahal terpaut cuma angkanya, yang satu punya 30 ekor, yang satu punya 40 ekor, terpautnya hanya 10 ekor. Tapi kalau harga tabi dengan harga musinnah tabi, contohlah seandainya 5 juta begitu, seekor anak sapi umurnya 1 tahun, bisa saja 4 juta lah, kita biar 4 juta. Ini yang 2 tahun bisa saja 7 juta atau 8 juta. Padahal cuma terpaut 1 tahun. Supaya adil ini bagaimana? Fa innahuma yataraja'ani bisawiyah. Saling memberikan selisih kepada temannya. Jumlahnya 70. Dan yang dia keluarkan adalah seekor anak sapi yang umurnya 1 tahun. Kemudian si A, karena dia yang punya jumlahnya 40, dia harus keluarkan musinnah, anak sapi yang umurnya 2 tahun genap. Supaya adil, yang dikeluarkan itu sesuai dengan jumlah sapi yang dia miliki, maka Rasul fa innahuma yataraja'ani bisawiyah. Bagaimana caranya? Tabi ini harganya berapa, kita hitung. Tabi ini harganya berapa? Seandainya tabi ini harganya 3 juta 50, 3.500.000 begitu. Ini dibagi 7. Berarti 3.500.000 dibagi 7 berarti 500.000. Karena dia dari 7 ini yang dia punya adalah 3,
maka 3/7. 3/7. Berarti 500 kali 3. Ya, 3/7. 3/7. Yang dimiliki, saya ulangi, yang dimiliki adalah 3 dari 7. Maka dia harus mengembalikan selisih harga kepada yang punya musinnah. Karena dia punya 30, ya, maka di sini taruhlah kita kasih harga, tapi di sini harganya 3.500.000 tentunya. Kita bagi 7 karena semuanya jumlahnya 7, dapat 500. Ya. Kalau dia punyanya adalah 30, maka 4/7, saya tadi keliru, bukan 3/7 tapi 4/7. 4/7 berarti 500 dibagi 4. 4/7 sini adalah 2 juta. Maka 2 juta ini si B memberikan 2 juta kepada si A. Karena dia punya hanya 30 dan dia yang keluarkan tabi. Maka 4/7 dari harga tabi dia harus si B menyerahkannya kepada si A. Kemudian si A, karena dia bayarnya musinnah. Musinnah harganya lebih mahal. Contoh, kita buat musinnah harganya 7 juta. Selisihnya beda sekali. Selisihnya separuh. Tapi harganya 3.500.000, musinnah harganya 7 juta. Selisihnya separuh. Padahal mereka jumlah sapi yang mereka punya tidak separuh jumlahnya. Terpaut hanya 10 ekor saja. Ini kalau dibiarkan tanpa harus mengembalikan uang ke si A, ke B, ke A, dan A ke si B, maka tidak akan bisa mempraktekkan apa yang sabdakan Nabi, fa innahuma yataraja'ani bisawiyah. Ya. Musinnah kita kira-kira harganya 7 juta. Karena jumlah sapinya adalah 70, maka 7 juta dibagi 7. Berarti hasilnya adalah 1 juta. Karena yang dia punya adalah 44, maka 3/7 dari harga musinnah ini, 3/7 adalah 3 juta. Ya, maka si A harus membayarkan 3 juta kepada si B. Si B membayar 4/7 dari harga tabi kepada si A. Si A membayar, ya, 3/7 dari harga musinnah kepada si B. Sehingga apa yang mereka bayarkan dan apa yang mereka terima sesuai dengan jumlah sapi yang mereka punya masing-masing. Dan ini adalah sesuai dengan sabda Nabi, fa innahuma yataraja'ani bisawiyah. Selanjutnya sabda Nabi Muhammad SAW adalah wala yukhraju fis sadaqati harimatun wala dhatu awarin wala taisun illa an yasha'al musaddiq. Wala yukhraju fis sadaqah. Di dalam mengeluarkan zakat dari hewan ternak, wala yukhraju fis sadaqati harimah. Tidak boleh seorang yang memiliki hewan ternak yang sudah sampai kepada nisab, dia keluarkan untuk membayar zakatnya harimatun, hewan ternak yang sudah tua. Tidak diperkenankan. Wala dhatu awarin, atau hewan ternak yang cacat. Dhatu awarin artinya matanya buta sebelah. Tidak boleh, tidak diperkenankan dan tidak sah. Wala taisun, dan juga sebaiknya pemilik hewan ternak ini jangan mengeluarkan untuk bayar zakatnya adalah tais. Tais artinya pejantan. Pejantan yang dia miliki. Illa ayyasha al-musaddiqu, kecuali memang pemiliknya menghendaki itu. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang yang mempunyai hewan ternak yang sudah sampai kepada nisab,
maka ketika dia mengeluarkan hewan ternaknya untuk dibayarkan sebagai zakatnya itu harus menghindari dua hal. Yang pertama adalah jangan sampai mengambil hewan ternak yang paling jelek dan dia keluarkan untuk dibayarkan zakatnya. Tidak diperkenankan dan ini tidak sah. Begitu juga sebaiknya bagi dia, janganlah dia keluarkan yang paling baik, yang terbaik, apalagi yang pejantan seperti itu untuk bayar zakatnya. Ini juga tidak diperkenankan. Kecuali kalau memang dia mau. Kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW yang beliau sabdakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika dikirim ke Yaman. Dalam hadis yang panjang itu, innaka ta'ti qaula ahla kitabin falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, seterusnya yang akhirnya adalah wattaqu da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Yang sebelumnya itu beliau mengatakan wa iyyaka wa karaima amwalihim. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Karena Mu'adz bin Jabal memang diutus oleh Rasulullah ke Yaman, satu sebagai dai, yang kedua sebagai pemungut zakat. Rasul menyuruh dia untuk berdakwah dan memberikan rambu-rambu dakwah. Kemudian Rasul juga memberikan rambu-rambu ketika memungut zakat. Wa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau mau memungut zakat dari kaum muslimin di Yaman, jangan ambil harta yang terbaik. Hewan ternak begitu, jangan ambil yang paling baik. Jangan ambil hewan ternak yang memang beberapa hewan ternak yang dia miliki yang memang digunakan untuk diambil susunya, jangan diambil sebagai zakat. Atau hewan ternak pejantan, ya, maka jangan juga diambil. Atau yang paling bagus, jangan, kesayangan pemiliknya jangan diambil. Yang paling jelek juga jangan diambil. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah, memberikan tuntunan kepada pemungut zakat, ambillah dari hewan ternak yang dimiliki oleh kaum muslimin itu, ambillah sebagai zakatnya adalah yang tengah-tengah, tidak terlalu jelek dan juga tidak terlalu baik, tidak terlalu bagus, yang tengah-tengah saja. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi hadis yang sama, yang insya Allah kita akan bahas tentang nisab mata uang atau nisab emas dan perak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.